Halo Semaners, balik lagi di channel Senyo Kanari Breed. Video ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang termasuk sering saya lihat di kolom komentar. Dan kebetulan saya juga mengalami hal ini. Kasusnya yaitu kasus si kenari ngelemak. Nah, di beberapa waktu yang lalu ada beberapa Usmaners atau teman-teman yang tanya di kolom komentar tentang kenari betina yang udah siap, udah benerin sarang, tapi nggak nelur-nelur. Betinanya udah dikawin, udah dijodohkan sama jantan, tapi nggak nelur-nelur. Nah, ini sama teman-teman kasusnya dengan yang teman-teman tanya kemarin. Di saya ini ada dua betina, yang ini sama yang bawah. Yang belakangnya lagi. Ini yang di belakang. Betina ini darah dua-duanya. Yang saya lihat harusnya betina darah ini udah mulai siap. Nah, ini salah satunya nih, yang ini harusnya dia udah mulai siap, tapi kok lama nggak siap-siap, lama naik birahi. Padahal yang seumurannya, bahkan yang lebih muda dari dia, udah ada yang siap, udah ada yang mulai benerin sarang. Nah, pas saya cek, pas awal saya tangkap itu kerasanya kayak yang berat. Kalau teman-teman udah sering megangin kenari pasti tahu. Nah, pas saya pegang dari feeling kok agak berat. Pas saya cek, saya tiup, ternyata benar, si lemaknya banyak, si lemak betinanya banyak. Nah, untuk betina yang lemak seperti ini bisa jadi itu faktor dasar yang bikin si betinanya satu banyak kasusnya. Contohnya lama birahi, kemudian dia bisa birahi tapi nggak nelur-nelur. Dia birahi ngawin, digacorin sama kenari jantan, dia ngeleper mau dikawin tapi nggak nelur-nelur. Nah, karena dasarnya sama, karena kegemukan atau ngelemak. Nah, makanya di video ini saya mau berbagi pengalaman keseharian di sini untuk kenari yang lemak, apa yang saya kasih. Simpel aja. Ini teman-teman, saya baru beli dari warung. Timun atau bahasa Sundanya bonteng. Ini timun. Ini tadi saya beli segini, nggak tahu beratnya berapa, 3.500. Nah, ini yang saya kasih. Cuman ini udah umum sebetulnya. Banyak yang udah tahu juga, mungkin teman-temannya udah pada tahu kalau timun ini bagus dan cocok untuk ngurangin kegemukan si kenari. Tapi ada lagi kemarin pertanyaan, udah dikasih timun tapi tetap lemaknya masih ada. Nah, di sini yang mau saya bagikan sama teman-teman, selain kita kasih si timunnya, ada satu dan beberapa cara selain ngasih timun supaya si kenarinya lebih cepat turun si lemaknya. Harapannya supaya si kenarinya bisa cepat birahi biar siap ternak. Nah, jadi selain dikasih timun, ada lagi hal berikutnya yang harus teman-teman perhatikan. Kalau pengalaman saya, setelah ini dikasih, pemberian pakan bijiannya pun harus sudah perhatikan. Nah, kenapa harus dikasih timun? Karena ini banyak kadar airnya. Jadi kalau si kenari banyak makan timun, si kenarinya itu lebih banyak menyerap kandungan air. Jadi si kenarinya nggak akan naik lagi si kadar proteinnya. Nah, harapannya dia masih bisa tetap makan ini, tapi si lemak yang ada di badan kenarinya bisa kurang. Jadi ini dikasih, cuman pakan bijiannya juga teman-teman harus perhatikan. Yang misalkan pakan bijiannya banyak, harus dikurangi. Nah, biar teman-teman bisa lebih jelas lagi, kita langsung aja nanti ini sambil kita kasih ke si betinanya, sambil saya kasih contoh pakan yang saya kasih itu segimana banyak. Karena ada tahapannya, ada yang standar, ada yang sedang, ada yang ekstrim dalam penanganan kenari berlemak. Nah, jadi teman-teman simak sampai beres ya, biar nggak ada kesalahpahaman. Oke teman-teman, kita langsung coba praktekin aja, kita kasih ke kenarinya. Kita lihat dulu teman-teman ya, ciri-ciri yang lemak itu kayak gimana. Kita lihat dari dekat. Saya ambil dulu si kenarinya. Ini teman-teman si kenarinya yang lemak itu
Ngelemak itu biasanya paling banyak itu di perut, di sini di bagian ven, kemudian ke badan bawahnya, ke dadanya sini. Cuman yang ini agak beda nih ceritanya, kasusnya. Kalau di bagian perut sama dada lemaknya dikit. Saya tip teman-teman ya. Tuh. Bahkan nyaris nggak ada di perutnya, di badannya di sini juga nggak ada. Cuman di bawah leher itu ada lemaknya dikit. Nah, teman-teman lihat yang sebelah ini, yang ini di sini nanti. Di situ ada, cuman yang paling banyak ternyata si kenari ini itu di sini dia, di punggung belakang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dia tebalnya di sini, di kiri. Nah, ini lemaknya. Kalau teman-teman biasa ngelihat lemak di kenari biasanya kan warna kuning. Kalau ini dia beda, dia warna oranye. Nah, tuh beda warnanya. Kalau yang atas ini daging, yang bawah ini lemaknya. Nah, yang bikin dia ngelemak itu ini kegemukan di sini. Beda ya kan teman-temannya, yang atas dagingnya. Ini tuh atas daging seperti itu, warnanya agak kemerahan, ini oranye. Nah, di kiri, di kanan juga. Ini lemaknya belum terlalu parah. Tapi mungkin salah satu faktor si kenari ini lama siap karena ngelemak. Jadi makanya kita ambil tindakan dengan bonteng ini. Nah, gitu. Oke. Langsung aja. Setelah ini saya jelaskan cara pemberian pakan sama si bontengnya. Oke teman-teman, ini si bontengnya atau si timunnya udah saya bagi dua seperti ini. Ini nggak saya cuci, tapi bagusnya kalau teman-teman mau cuci dulu bisa dicuci dulu. Tapi tadi ini langsung saya belah dua pakai pisau. Ini tinggal kita masukin aja ke kandang betinanya atau kandang kenari kita yang lemak, mau jantan mau betina sama. Kita kasih nanti ini tinggal kita tusuk. Sebentar saya ambilin tusuknya teman-teman ya. Ini teman-teman tinggal tusukin si timun atau bonteng ini. Nah, ditusuk ini supaya nanti bisa kita cantolin, kita kaitin di ruji besinya. Mau satu atau langsung dua bebas, itu gimana teman-teman. Dua lebih bagus, lebih aman. Cuman karena ini lagi WFH, sayanya lagi di rumah terus, jadi bisa banyak waktu bolak-balik ke kandang. Jadi bisa dipantau. Saya kasih satu dulu, nanti bisa dipantau lagi. Kalau habis atau kurang tinggal ditambah. Tapi kalau teman-teman waktunya jarang di kandang, bisa langsung dikasih dua aja, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang saya kasih satu dulu contoh. Nah, teman-teman, untuk teman-teman tahu, ini dari pagi sama saya dikosongin pakannya tuh. Teman-teman lihat ya. Pakannya kosong. Nah, cuman saya kasih sosin. Nah, jadi dari pagi pas saya bersihin boxnya, ganti alas koran, pakannya langsung saya kosongin, saya kasih sosin aja, baru belanja ini. Nah, sekarang kita kasih si timunnya. Ini coba kita cantelin. Nah, gitu aja. Di ruji, di sangkar juga bisa. Kira-kira kita buat biar si betinanya gampang makan. Nah, itu ya teman-teman, saya cantelin si timunnya sama sosin. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang di sebelumnya teman-teman ya, ada cara yang standar, sedang, dan ekstrim. Kalau saya ini pakai cara yang ekstrim, jadi si pakannya dikosongin. Cuman kalau ekstrim harus betul-betul dipantau. Pas si timunnya habis, kita kasih lagi yang baru, atau kita kasih langsung dua. Bahkan kalau dua kurang, kita tambah lagi. Jadi teman-teman nanti yang lihat karakter si kenarinya, misalkan dalam sehari si kenarinya makan 2, itu
sore-sore udah habis, berarti sehari mungkin harus 3 belah gini, 1,5 timun. Ini ukurannya yang ya cukup besar lah, sepanjang, lebih panjang dari jari yang agak besarnya ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga pemberiannya sama pola konsumsi makan si kenarinya. Nah udah kayak gini. Nah kalau ekstrim kayak gini teman-teman ya, ekstrim bisa dicabut pakan full. Nah sampai berapa lama? Biasanya kalau ekstrim 3 hari. Jadi kalau lagi penanganan kenari yang berlemak ini, kalau ekstrim si pakan dikosongkan full 3 hari, yang dikasih cuman minum, timun. Kalau sawi sih ini udah rutin harian. Ini nggak wajib, yang wajib tuh teman-teman cuman timun aja. Itu yang ekstrim. Kalau yang sedang kita kasih si pakannya dikasih secukupnya. Bahkan kalau teman-teman saya yang sharing kadang suka dihitung katanya, tapi kalau saya segini nih, kalau yang sedang segini, cuman sejumput. Kalau dihitung mungkin 20 butiran lah kalau niat dihitung. Nah ini sejumput segini, coba kita kasih ke tempat pakannya. Nah cuman segini tuh teman-teman ya. Nah cuman segitu. Nah harapannya supaya masih ada yang masuk dimakan sama si kenarinya. Itu yang sedang. Yang ekstrim tadi. Terus kalau yang standar, pakan ada, timun ada, cuman pakannya harus harus pas, jangan kebanyakan. Jadi harus habis sehari. Nah, contohnya kalau habis sehari, kalau kenari sih biasanya sehari, biasanya segini sehari habis kalau kenari. Nah, cuman kalau yang seperti ini biasanya lama teman-teman ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau cepet ngehilangin lemak di kenari, pakai cara yang standar atau ekstrim. Cuman kalau yang ekstrim harus sering-sering dipantau kayak gitu. Nah ini saya balikin lagi karena saya mau pakai cara yang sedang lah, nggak terlalu bikin si kenarinya kelaparan. Jadi pakannya sekitar seginian aja teman-teman ya, sekitar 20 butiran lah, sekitar 20 butiran. Terus dikasih timun sama air minum seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang khususnya kenarinya lagi berlemak. Mudah-mudahan cepat hilang lemaknya, terus si kenarinya bisa berperforma sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke, makasih supportnya untuk selama ini teman-teman. Sukses terus untuk ternak kenarinya. Happy breeding.